Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Danur Rada Bima Putra di acara SLI News. Ukuran yang kecil juga tidak pasti memberikan dampak yang kecil, tetapi juga dapat memberikan dampak yang besar. Contohnya seperti sedotan plastik. Sedotan adalah sebuah tabung yang dirancang dengan tujuan mentransfer minuman atau cairan lainnya dari wadah ke mulut, dengan penerapan kekuatan mengisap yang berbahan dasar plastik. Sedotan bersifat lentur, ringan, dan tidak tahan api. Sedotan memiliki dua ujung yang salah satunya digunakan oleh mulut, dan satu lainnya terdapat di minuman. Cairan dapat berpindah ke mulut melalui isapan yang menyebabkan tekanan udara di mulut seseorang turun, sehingga tekanan atmosfer memaksa cairan masuk ke dalam mulut. Hadirnya sedotan plastik sangat dekat dengan kehidupan anak muda, seperti anak muda yang sedang mengerjakan tugas di kafe atau restoran. Di balik kegunaannya untuk memudahkan pekerjaan manusia, sedotan plastik juga memiliki banyak dampak negatif. Berikut cerita mengenai dampak dari sedotan plastik. Sedotan plastik dengan sifatnya yang sekali pakai membuatnya tidak dapat digunakan secara berulang-ulang. Akibatnya, limbahnya akan menumpuk di lingkungan. Menumpuknya limbah sedotan plastik di lingkungan bukan hanya membuat lingkungan menjadi kotor, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk besar bagi lingkungan. Berikut adalah 5 contoh dampak buruk dari sedotan plastik. Pertama, melepaskan bahan kimia yang berbahaya. Pada tahun 2018 telah dilakukan survei dan dilaporkan dalam American Chemical Society, sekitar 84% sedotan plastik ditemukan mengandung PBT. PBT sendiri ialah suatu bahan kimia yang memiliki toksisitas tinggi dan mampu merusak sistem trofik. Kemudian yang kedua, dapat mencemari lautan. National Geographic memperkirakan jumlah limbah sedotan plastik yang berakhir di lautan adalah sekitar 8 juta ton tiap tahunnya. Ada banyak alasan yang ditemukan mengapa sedotan plastik rentan sampai ke laut. Pertama, sedotan plastik berasal dari warung-warung makan di sekitar pantai atau dibawa langsung oleh pengunjung pantai. Lalu, karena sedotan plastik ini bentuknya kecil dan ringan, mengakibatkan sedotan ini sangat mudah tertiup angin, di mana sedotan plastik akan mudah dan cepat masuk dan hanyut ke laut. Seiring waktu, maka ini akan membuat sampah di lautan semakin menumpuk dan sulit dibersihkan. Ketiga, membahayakan kehidupan laut. Sedotan plastik sangat membahayakan kehidupan laut. Salah satu contohnya dilansir dari Time. Beberapa pemuda menemukan seekor penyu yang tampak memiliki parasit di hidungnya. Namun, setelah diselidiki, ternyata bukan sebuah parasit, melainkan adalah sebuah sedotan plastik yang tersangkut dan tertancap di saluran pernapasan penyu tersebut. Penemuan ini menunjukkan bahwa sampah sedotan plastik sangat membahayakan para hewan penghuni di dalam laut. Yang keempat, tidak dapat terurai secara alami atau hayati. Sedotan plastik terbuat dari polipropilen yang tidak dapat terurai secara hayati. Ini berarti saat sedotan plastik dibuang ke lingkungan, organisme kecil tidak dapat memakan atau menguraikannya. Sehingga yang terjadi adalah sedotan plastik justru akan terdegradasi secara bertahap hancur menjadi partikel yang lebih kecil atau yang lebih dikenal sebagai mikroplastik. Dijelaskan pada laman TRVST, butuh periode hingga 200 tahun agar sedotan plastik berubah menjadi mikroplastik. 5. Sulit didaur ulang. Menurut penelitian tahun 2017 yang dilaporkan dalam jurnal Science Advance, dari 8.300 juta ton metrik plastik yang pernah diproduksi, hanya 9% saja yang dapat didaur ulang. Dan sedotan plastik sendiri dengan bahan propilennya bahkan lebih jarang didaur ulang. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi pegiat lingkungan menemukan fasilitas daur ulang untuk sedotan plastik ini. Ditambah karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan sehingga sulit untuk disortir. Biasanya sedotan plastik akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menambahkan limbah di lingkungan. Kembali ke berita berikutnya. Dengan banyaknya dampak yang disebabkan oleh sedotan plastik, sebagai manusia memiliki banyak usaha dan solusi untuk menanggulangi bahaya dari sedotan plastik. Berikut berita mengenai cara menanggulangi dan inovasi pengganti sedotan plastik. Berikut cara menanggulangi sedotan plastik. Yang pertama, kita tidak memakai sedotan yang hanya sekali pakai, dan yang kedua, kita harus mendaur ulang sedotan yang sudah tidak terpakai, khususnya sedotan plastik. Dan yang ketiga, kita harus siap sedia membawa stainless straw kemanapun kita berada. Berikut merupakan inovasi dari sedotan plastik, yaitu adalah stainless straw. Bagi yang belum tahu apa sih stainless straw itu, stainless straw sendiri merupakan sedotan besi anti karat
yang bisa kita gunakan berkali-kali dengan hanya mencucinya saja. Dengan tujuannya ada stainless straw ini untuk mengurangi jumlah sedotan plastik yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, say no to plastic straw. Berikut merupakan cuplikan video penggunaan stainless straw. Oh iya. Makanannya sama makanannya satu. Perlu sedotan plastiknya? Oh enggak Kak, saya udah bawa stainless straw-nya. Saya Oh iya, beli kalau sendiri. gitu. Ya, Iya. makasih ya. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam acara SLE News. Saya dan Udara Bila Putra mewakili teman-teman kelompok 16 Sistem Lingkungan Industri yang bekerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.